Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Adi. Tentunya di video saya ini masih membahas seputar asam lambung, GERD dan juga anxiety disorder. Untuk pertemuan kali ini teman-teman, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Siapa tahu ini bisa membantu ataupun bisa memotivasi kalian agar lebih semangat lagi untuk bangkit ataupun sembuh dari penyakit asam lambung ini. Bagi kalian teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan bantu like dan juga subscribe, akan nanti kalian tahu ketika saya mengupload video terbaru dan kalian itu bisa mengambil hikmah ataupun bisa mengambil manfaat dari pengalaman saya ketika dulu terkena penyakit asam lambung. Oke, untuk pertanyaan pertama ini ada dari Zukri. Untuk pertanyaannya, pernah merasakan sensasi kedinginan setiap hari enggak? Dulu teman-teman, saya juga pernah mengalami yang namanya sensasi kedinginan. Pengalaman ini kalau nggak salah, ini saya rasakan ketika di awal-awal menderita penyakit asam lambung. Dan sensasi kedinginan ini teman-teman, ini merupakan suatu efek dari gejala lambung yang terutama itu karena adanya luka ataupun adanya goresan di lambung kita, sehingga kita itu mengalami efek dingin ataupun efek yang merasa kita itu seperti demam teman-teman. Ini teman-teman karena disebabkan ketika kita mengalami luka, biasanya kekebalan tubuh kita itu ataupun antibodi kita itu akan melawan virus ataupun akan melawan gejala yang menyebabkan kita itu luka, sehingga luka-luka itu bisa sembuh kembali teman-teman. Nah, begitu juga ketika lambung kita mengalami yang namanya goresan ataupun luka ataupun bintik-bintik seperti yang ada di sariawan di bibir kita, ini juga antibodi kita itu sedang melawan ataupun sedang memperbaiki goresan ataupun luka tersebut, sehingga tubuh kita itu merasakan yang namanya kedinginan. Nggak apa-apa teman-teman, kita merasakan kedinginan. Saya dulu juga cukup lama mengalami sensasi kedinginan ini, hampir setiap hari, hampir setiap sore, hampir setiap pagi teman-teman. Apalagi dulu saya mengalami yang namanya sensasi kedinginan ini ketika sedang musim penghujan, dan sungguh luar biasa efeknya. Perasaan itu sungguh tidak nyaman, tetapi alhamdulillah lama kelamaan saya sembuh teman-teman dari efek yang namanya kedinginan ini, karena semua efek asam lambung ini teman-teman itu merupakan fase. Jadi setiap fase itu pasti ada akhirnya. Jadi jangan takut teman-teman, jangan khawatir. Semua sensasi yang kalian rasakan itu hanyalah fase teman-teman. Asalkan kalian mampu melewati fase-fase ini ataupun mampu menjalaninya, mampu untuk mengatasi ataupun mengobati fase-fase seperti ini teman-teman. Nah, terus ada juga pertanyaan dari Yasirca Cangguso. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bang, gimana ya ngatasi lemas, mual, keliengan, badan gak imbang gitu Bang? Pengalaman Abang dulu gimana Bang? Oke. Pengalaman saya dulu seperti yang saya rasakan, lemas ini teman-teman, keliengan serta mual-mual, ini juga saya rasakan di awal-awal menderita penyakit asam lambung. Lemas ini teman-teman, ini kita rasakan karena kita penderita asam lambung itu biasanya kita itu kekurangan gizi ataupun kekurangan kalori, sehingga badan kita itu merasa lemas. Kekurangan gula juga bisa mengalami lemas teman-teman. Terus juga kenapa sering mual? Nah, untuk sering mual ini teman-teman, di mana kondisi lambung kita itu tidak dalam keadaan normal ataupun tidak dalam keadaan baik-baik saja. Jadi ketika kita itu gini ya, analoginya seperti orang yang masuk angin. Orang yang masuk angin itu biasanya bawaannya mual-mual teman-teman. Jadi lambung kita itu ketika mengalami gas ataupun gasnya itu sedang banyak ataupun juga asamnya sedang banyak, maka lambung kita itu akan menolak sendiri apa yang mencoba untuk masuk ke dalam lambung kita teman-teman. Jadi ini juga efek dari asam lambung. Tenang saja, nanti akan berlalu teman-teman, asalkan kalian bisa untuk mengatasinya. Salah satunya itu teman-teman, apabila kalian mual, kalian bisa pergi ke dokter. Kalau kalian masih ingin berobat dokter, nanti dikasih obat dari dokter. Dulu obatnya yang saya diberi itu ketika saya masih sering ke dokter teman-teman, obat itu kalau salah obatnya itu kalau nggak salah namanya itu Demporidon. Ini merupakan salah satu obat mual yang saya terima dari
dari dokter spesialis teman-teman. Itu kalau nggak salah namanya Dr. Ridon, koreksi saya kalau salah teman-teman. Terus juga sering keliengan ataupun badan tidak imbang. Nah, sering keliengan ini dari awal saya menderita penyakit asam lambung sampai proses penyembuhan juga masih mengalami keliengan teman-teman. Jadi jangan takut teman-teman. Keliengan ini merupakan efek dari asam lambung juga. Jadi kalian tenang saja, nggak usah khawatir, nggak usah cemas, karena nanti ketika kalian cemas maka gejala-gejala lain ataupun efek asam lambung yang lainnya itu akan muncul satu persatu. Jadi keliengan ini nanti akan hilang sendiri teman-teman. Apabila kalian sering keluar, sering bergerak, sering olahraga, asalkan kalian itu tidak berdiam diri, tidak terlalu sering mengurung di rumah. Nanti apabila kalian sering berdiam diri, ketika kalian bangkit dari kalian berdiam diri itu, maka kalian akan merasakan keliengan juga. Jadi saran saya kalian harus sering-sering keluar, sering-sering menengok suasana luar rumah, suasana persawahan ataupun orang lagi main bola. Pokoknya sering-sering keluar lah, itu intinya teman-teman. Untuk mengatasi keliengan ini sering-sering jalan kaki juga merupakan salah satu caranya teman-teman. Jadi bagi kalian yang sedang mengalami ini, tenang saja, nanti akan hilang teman-teman. Bagi kalian yang sedang mengalami ini, tenang saja, nanti akan hilang teman-teman. Terus ada lagi pertanyaan dari Rudianto XGQW. Bang, dulu pernah merasakan nyeri dada sebelah kiri enggak? Terus perut ini keruk-keruk. Saya juga dulu sering mengalami yang namanya nyeri dada sebelah kiri, dan juga sering juga mengalami perut yang keruk-keruk. Pengalaman saya teman-teman, ketika mengalami penyakit asam lambung ini sering sekali mengalami dada itu sering nyelekit ataupun sakit-sakit ataupun nyeri-nyeri. Nah, tenang saja teman-teman, ini merupakan efek dari asam lambung juga. Jadi kan harus tenang, harus santai, harus rileks. Jangan sampai kalian itu cemas, karena ketika kalian cemas nanti efek-efek yang lain akan timbul teman-teman. Tenang saja, ini merupakan gejala lambung kita teman-teman. Gini teman-teman, saya kasih contoh. Ketika lambung kita itu bekerja ekstra, maka itu lambung kita itu akan terlihat seperti denyut. Gini teman-teman, saya akan kasih contoh. Ketika lambung kita bekerja ekstra atau dalam keadaan tidak normal, maka lambung kita itu akan denyutnya itu akan terasa lebih kencang teman-teman. Jantung kita juga akan terpompa ataupun terganggu. Jadi sehingga wajarlah kalau lambung kita itu nyesak ke atas dan mengganggu organ-organ tubuh yang lain. Tapi kalian itu jangan kalian cemas, karena nanti efek nyelekit itu juga akan hilang teman-teman. Sering-sering saja kalian menggosok-gosoknya pakai minyak telon ataupun minyak kayu putih ataupun minyak hangat, nanti akan hilang sendiri ataupun reda sendiri. Terus lagi ada juga pertanyaan dari Wiwi Pipo 1234. Assalamualaikum bang, aku mau tanya bang, abang pernah ngeliat telapak tangan kekuningan dan abang alamin asam udah lama nggak bang? Saya juga pernah dulu mengalami kalau telapak tangan kekuning-kuningan itu pernah sih. Terus juga sering juga jari-jari saya itu sering mengkerut kayak orang kedinginan. Ini juga saya juga alami teman-teman. Saya juga mengalami cukup lama, membuat saya juga jadi bingung kenapa jari-jari saya itu seperti mengkerut ataupun seperti habis mandi ataupun habis berendam. Tapi lama-kelamaan efek ini juga akan hilang teman-teman, karena saya yakin dulu, saya percaya bahwa semua fase dari penyakit asam lambung nanti akan hilang teman-teman. Jadi santai saja untuk Wiwipo, yang saja cukupi saja kalori kalian, cukupi saja gizi dan protein kalian. Nanti apabila kalian sudah cukup protein, gizi, kalori, keadaan pucat seperti itu nanti akan hilang sendiri. Dan jangan lupa untuk berjemur pagi, karena vitamin D itu sangat penting bagi kita, karena itu untuk membantu penguatan tulang kita teman-teman. Terus juga ada dari Zukri 9745. Mas dulu diponis apa? Nah, untuk diponis apa? Saya dulu di awal-awal sering sekali belanja dokter, dan ponisnya itu beda-beda. Tetapi pada intinya itu sama teman-teman. Walaupun beda nama, pada intinya itu sama. Yang pertama saya ke dokter biasa, saya itu diponis dispepsia. Dan saya menjalani beberapa pengobatan, minum obat dari dokter, masih nggak sembuh. Saya pergi lagi ke dokter lain, dan saya itu dikatakan penyakit gastritis.
Dan begitu juga saya minum obat, saya jalani, dan beberapa minggu masih belum sembuh. Akhirnya saya ke spesialis dalam, dan di situ saya dikatakan saya itu penderita GERD. Karena apa? Karena dulu ketika saya sebelum berangkat ke spesialis dalam, saya itu mengalami yang namanya sering kayak gemetar ataupun